Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparmi, mahasiswa IAIN NU Ma'arif Metro Reguler B 1 akan presentasi bahasa Indonesia tentang pemakaian huruf kapital dan pemakaian huruf miring pada bahasa tulis. Pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut. Nama tiap huruf disertakan di sebelahnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, E, I, O, dan U. Dalam pengajaran lafaz kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras atau di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras pemerintah. Kami menonton film seri. Pertandingan itu berakhir seri. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata. Di awal bahasa, di tengah sebut, di akhir adab. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Huruf diftong, contoh pemakaian dalam kata di awal, di tengah, di akhir, ai, au, oi, ain, aulu, aula. Au, aula, saudara dan harimau. Ai, baikot dan amboy. Yang
Kelima, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, ENG, NY, SY. Contohnya khusus, ngilu, nyata, syarat. Itu yang di awal. Yang di tengah, akhir, bangun, hanyut, isyarat. Yang di akhir, tarik, senang, arasi. Yang keenam, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main, ma sama in. Saat, sa sama at. Buah, bu sama a. Huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya, aula, bukan a, u, dan la. Contoh yang kedua, saudara, bukan s, bukan sa, u, da, sama ra. Contoh yang ketiga, amboy, bukan amboi. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya bapak. Bapak pemenggalannya bapak. Lawan, dan seterusnya. Yang C, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan, misalnya mandi, caplok, makhluk, sombong, April, swasta, dan bangsa. Jika di tengah kata ada tiga buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya instrumen, infra, bentrok, ultra, bangkrut, ikhlas. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Dapat dipenggal pada penggantian baris, misalnya makanan, merasakan, membantu,
nargilah. Catatan. Bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal. B. Akhiran I tidak dipenggal. C. Pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Misalnya telunjuk, senambung, geli, geligi. 3. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur, dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan. Satu diantaranya unsur-unsur itu atau dua pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Misalnya biografi, fotografi, fotografi, dan selanjutnya. Selanjutnya keterangan. Nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Yang kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, W-nya huruf besar. Menteri Nehru Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Husein Sastra Negara. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pemetikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? K-nya huruf besar. Bapak menasehatkan, berhati-hatilah nak, kemarin engkau terlambat, katanya. Yang C, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama, Tuhan, dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. Misalnya Allah, A-nya huruf besar.
Yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Alkitab, M-nya M huruf besar, Alkitabnya A-nya huruf besar. Quran, Qurannya Q-nya huruf besar, Weda, W-nya huruf besar, Islam, I-nya huruf besar, Kristen, K-nya huruf besar. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, misalnya Mahaputra. Yang E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tersebut, nama instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru Profesor Sutomo. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama pada jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat, misalnya siapa gubernur yang baru dilantik itu? F. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf Supratman, Halim Perdana Kusuma, Ampera. Huruf kapital dipakai yang selanjutnya G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, misalnya bahasa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan, misalnya mengindonesiakan kata asing atau keinggris-inggrisan. Yang H. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah, misalnya bulan Agustus, bulan Maulid, hari Galungan, hari Jumat, hari Lebaran, hari Natal, Perang Gandu, tahun Hijriah, dan sebagainya. Yang I. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebon, Danau Toba.
Yang C, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara. Contohnya Jazirah Arab, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografis yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya berlayar ke Teluk Mandi, di kali, menyeberangi selat, pergi. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata yang ulang sempurna. Di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. M, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, dokter, doktor, MA, SH. N, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Adik bertanya, itu apa, Bu? Silahkan duduk, Dik, kata Ucok. Besok paman akan datang. Mereka pergi ke rumah Pak Camat. Para ibu mengunjungi Ibu Hasan. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu? A-nya tanda besar, huruf besar.
Yang selanjutnya huruf miring. Pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, misalnya majalah bahasa dan kesusastraan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dia bukan menipu tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustana. Jadi nama buahnya istilahnya ditulis dengan huruf miring. Catatan, dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi 1 garis di bawahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.